Dunia terus berubah, kehidupan jadi tambah mudah. Demikianlah tak ada yang kekal, seperti TV berubah dari analog ke digital. Ya, kita terlibat di dalamnya. Jika tak peduli kita hilang karenanya, menjadi remah-remah peradaban yang akan segera dilupakan. Aduh, kok nyes banget ya di kata-kata terakhirnya ya, dilupakan ya? Enggak dong, ini kan justru malah supaya lebih banyak lagi. Tidak mengikuti zaman, kita pasti akan hilang, tersesat di zaman. Ya, jadi harus lebih fluid lagi gitu ya, kita harus lebih bisa ngikutin pertanyaannya kan. Gimana caranya gitu kan? Nih Mas Dodi udah ada di sini kan mewakili Kompas TV, pasti kan ada banyak juga persiapannya. Kita pasti pengen lebih bisa ditonton, dinikmati lebih banyak orang lagi gitu kan. Era-era digital, semuanya udah pada ngomongin analog switch off gitu kan, ASO gitu. Tapi kalau ditanya, jadi ASO itu apa? Analog switch off? Iya apa? Gitu. Kayak gitu. Ternyata walaupun emang sudah ya setahun 2 tahun belakangan ini jadi trending topik, ternyata belum semuanya memahami betul-betul gitu. Jadi coba kita ajak ngobrol satu orang lagi. Ini sohibnya Mas Dodi juga nih kayaknya ya. Aku mau ajak satu orang lagi, Pak Gary Antika Kurnia, Direktur Penyiaran dari Kamkominfo. Selamat bergabung Pak Gary. Terima kasih Pak Gary. Pak Gary, ini bukannya cerah ceria banget. Apakah ada kabar baru soal ASO ini kan, karena targetnya ya kita tahu 2 November ya, masih agak jauh. Tapi kan kalau dilihat soal persiapan mencakup semua seluruh Indonesia itu kan, wah aku aja pening, langsung mendadak sakit perut nih. Sepertinya kabar baik kalau Pak Gary cerah begini. Kalau Pak Gary cerah kata Mas Dodi berarti ada kabar baik gitu kan ya. Ada kabar baik yang bisa dibagikan kepada kita semua? Iya, kabarnya selalu baik Mbak. Kita tuh negara Indonesia, negara yang besar ya, tapi dari masalah migrasi TV analog ke digital ini kok terlambat. Tapi kabar gembiranya, Mbak Nit, alhamdulillah nih, industri support untuk migrasi analog ke digital. Kedua, masyarakat juga antusias untuk menyongsong siaran TV digital ini. Nah, kira-kira punya datanya nggak tuh Pak, masyarakat yang antusias itu sebenarnya mereka udah tahu belum ya apa yang akan berubah, apa yang harus mereka lakukan? Karena kayaknya kebingungan nih masih banyak juga ya Mas Dodi ya. Iya ya. Yang pertama kabar gembiranya ya, dari sisi infrastrukturnya ya. Kan nonton siaran TV digital tuh infrastruktur digitalnya harus siap dulu. Nah, kabar gembiranya dari semua penyelenggara MUK swasta, infrastrukturnya udah dibangun di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahap 1 ASO yang akan berakhir 30 April 2022, 100% infrastruktur siap. 100% ya? Bukan 99,99 enggak, 100% ya. 100% udah siap. Jadi masyarakat yang hampir di seluruh Indonesia sekarang sudah bisa lihat siaran TV digital dan masih berdampingan siaran TV analog. Namanya simulcast, Banit. Jadi biar masyarakat bisa membandingkan kayak Banit itu mau lihat gimana sih TV analog, gimana TV digital. Saya kelihatan lebih kurus kalau di TV digital, Pak. Betul. Jadi seperti kalau di TV digital tuh Banit, pokoknya kalau Banit punya jerawat kelihatan banget. Karena bener-bener jernih ya. Gambarnya bersih, itu benar-benar bersih. Kalau jadi bisa dipastikan kalau nanti kemudian sudah migrasi ke digital, semua orang akan bisa mendapatkan tayangan yang jernih, gitu Pak. Itu 100% guaranteed gitu ya. Betul. Jadi gambarnya bersih, itu benar-benar bersih. Ya, kemudian suaranya jernih, itu benar-benar jernih, dan teknologinya canggih, itu benar canggih. Karena di digital itu selama ada sinyalnya, dimanapun mereka berada, itu bisa menerima siaran TV digital. Mirip dengan dengan telepon kita, Mbak Nita. Kalau misalkan
sinyalnya jelek kan baper muter-muter. Mirip nih kalau siaran TV digital juga nanti gitu. Nanti yang nonton sinetron layangan putus nonton gitu kan. Tapi gini, coba aku mau cross check sebentar dari Pak Geri ke Mas Dedi. Mas, kalau misalnya kita lihat Pak Geri kan tadi bilang ya balik lagi nih gitu kan. Sebagai pihak-pihak yang menyokong gitu kan, yang memastikan bahwa ini berjalan dengan lancar. Kalau Mas Dedi sendiri ngelihat bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ganti TV apa enggak sih? Antena saya gimana gitu? Nanti pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat sederhana, lumrah, tapi masih banyak ditemuin. Ditemukan juga nggak kalau sama tim Kompas TV ketika kemudian turun ke lapangan langsung? Baik, Mbak Nik. Jadi boleh cerita dikit ya? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Ada Pak Geri. Kalau Kompas TV sih sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi dari tahun 2021. Jadi sebelum melakukan sosialisasi seperti Pak Geri sampaikan di depan tadi, bahwa kita melakukan survei terlebih dahulu, Mbak. Siapa sih penonton Kompas TV? Mereka banyak nonton TV-nya di mana untuk Kompas TV ya. Kemudian dari situ kita baru melakukan sosialisasi. Tujuannya untuk apa? Agar kita tepat sasaran. Jadi benar-benar jangan asal melakukan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Kompas TV itu di semua platform. Baik itu di cetak, Kompas, kemudian di teman-teman kita di Tribun, di TV, kemudian di digitalnya sendiri, sampai sebanyak mungkin sampai ke radio. Tujuannya agar ya pemirsa Kompas TV mengetahui Kompas TV nanti akan pindah siaran dari analog ke digital. Oke, responnya gimana? Responnya cukup bagus dan rata-rata sih tepat sasaran karena kita survei duluan ya. Cuman pertanyaan yang menarik adalah begini Pak Geri, ada contohnya nggak? Jadi pemirsa itu tahu disosialisasikan, tapi mereka pengen dapat pengalaman. Bagaimana sih menonton digital? Artinya kan ini di mana saya dapat set-top box-nya, bagaimana cara mengoperasikannya, itu yang masih belum dirasakan oleh responden atau pemirsa Kompas TV ya. Jadi kebanyakan dari responden atau pemirsa Kompas TV itu meminta agar dapat mengalami bagaimana siaran analog pindah ke siaran digital. Sosialisasinya sudah cukup masif memang, tapi yang dibutuhkan oleh pemirsa adalah pengalaman menggunakan set-top box contohnya. Pengalaman menonton TV digital. Jadi semacam kayak tutorial gitu Pak Geri. Kalau untuk menjawab kekhawatiran warga, jadi sebenarnya gini, monggo diklarifikasi. Apakah betul bahwa ketika migrasi ini masyarakat tidak perlu mengganti TV, itu dia. Betul. Antenanya bagaimana? Ini aku ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ya, gitu. Dan kayaknya harus dijawab sama Pak Geri. Kemudian apakah tadi kalau jernih sudah dijawab, tapi antenanya gimana? Terus kemudian TV-nya seperti apa? Apakah harus connect ke internet atau tidak? Apakah saya harus beli data kuota atau enggak gitu? Apakah TV tabung bisa? Apakah TV tabung bisa atau enggak? Jadi TV, antena ya perangkat ya. Terus kemudian apakah tersambung ke internet langsung atau tidak? Sehingga saya harus beli kuota gitu. Pejuang kuota khawatir nih soalnya. Iya Banit, itu yang benar-benar harus diluruskan ya. Jadi sejak ada siaran TV di Indonesia 62 tahun yang lalu, antenanya masih tetap itu. Jadi beralih ke digital tuh antena 60 tahun yang lalu masih bisa dipakai. Oke, aman berarti ya. TV-nya, kalau TV-nya masih punya misalkan orang tua kita yang dulu masih senang itu TV-nya masih ada, TV tabung gitu, yang gede-gede tuh di belakang. Kalau sekarang kan kayak Banit tuh, ramping-ramping gitu. Kalau dulu TV-nya gede. Iya, TV-nya gede-gede. TV zaman sekarang juga gede-gede loh. Cuma flat aja, tapi isinya kan lebih besar. Jadi paling mudah ya, lihat untuk membedakan TV analog digital itu, kita tinggal buka remote-nya tuh, remote TV. Kemudian kita lihat di situ, nanti dicek tuh, di set, masuk, ada menu di situ, nanti ada pilihan di situ ada. Kalau yang analog itu pasti hanya analog pilihannya. Ini channel berarti ya? Betul, channelnya tulis di situ pasti ada tulisan analog. Kalau yang ada dua, biasanya ada dua tuh, TV-TV yang baru ini biasanya ada analog sama digital. Ada analog digital, kita pilih
kita pilih digital itu. Oke. Jadi antenanya tetap sama, TV-nya TV yang sama. Kalau misalkan TV-nya belum tadi Belum masih digital, di situ terlihat, masih analog. masih analog, tambahin set-top box. Set-top box oke. itu alatnya kecil lah. Sekarang Oh, tahan dulu kalau soal set-top box-nya, karena kita akan bahas Iya, detail iya. untuk panjang soal set-top box. Tapi habis jeda ya Pak Geri ya. Habis ini Boleh, kita boleh, bahas boleh. detail lagi soal set-top box ya Pak ya, supaya Iya, tidak terjadi jurang pemahaman di antara kita. Sesaat lagi. keluarga miskin jangan khawatir, dari penyelenggara MUK dan pemerintah akan memberikan set-top box gratis. Takutnya ini kan kita bicara bisnis ya, to the point aja. Apakah memang It's still a business after iya, all ya. apakah itu pemerintah mengawasi